Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada acara maulid kita pada malam hari ini, kita bertemu dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Fattah, dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputar hukum memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum, ahlan bikum. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Ustaz, langsung saja tema dialog kita pada malam hari ini yaitu tentang hukum memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan-peringatan yang seperti ini Ustaz, apalagi saat ini musimnya virtual karena tidak bisa melakukan secara offline. Ini tentunya kan kalau kita lihat dari contoh yang dilakukan oleh Rasul kan jauh sekali. Namun apakah peringatan yang seperti ini, yang kita sama tahu bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul, para sahabat ataupun yang setelahnya, apakah kemudian kita tidak boleh untuk melakukannya Ustaz? Bagaimana Ustaz? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Ustaz Budi dan hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, rekan-rekan sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kita bersyukur bahwa malam ini kita bisa mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka izhar al-istibsyar, dalam rangka menampakkan rasa gembira sukacita kita atas nikmat yang agung, nikmat dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Ustaz Budi dan pemirsa sekalian, perkara baru apapun itu ya, yang belum pernah ada di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena belum pernah ada di masa Rasulullah, ya berarti secara umum tidak akan ada hadis apalagi Al-Quran yang berbicara tentang kasus perkara baru ini. Nah, perkara baru apapun yang muncul setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, itu hukum berkaitan tentangnya. Tentang ini mungkin ada 3 pengandaian yang bisa kita katakan. Pengandaian pertama, bahwa perkara baru ini yang terus bermunculan, yang terus berkembang, itu tidak ada hukumnya dalam Islam. Pengandaian kedua, bahwa perkara baru yang belum pernah ada di masa Nabi, ini semuanya buruk, semuanya haram, semuanya sesat, semuanya tidak boleh dilakukan. Pengandaian ketiga, bahwa perkara baru apapun itu yang belum pernah ada di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti ada hukumnya dalam Islam. Dan hukumnya dalam Islam tidak semuanya baik, juga tidak semuanya buruk. Nah, tentunya disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang ada. Nah, pengandaian pertama, bahwa seandainya dikatakan bahwa semua perkara baru yang terus bermunculan ini tidak ada hukumnya dalam Islam, tentunya ini secara tidak langsung tudingan terhadap Islam, bahwa Islam ini tidak bisa menjawab tantangan zaman, tidak bisa memberikan jawaban hukum terhadap sekian banyak permasalahan yang bermunculan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal namanya perkara baru ini kan pasti dilakukan oleh seorang mukallaf, orang yang baligh berakal, tentunya dia yang melakukan perkara baru ini. Nah,
itu artinya perkara baru ini semuanya akan berkaitan dengan af'alul mukallafin, perbuatan-perbuatan mukallaf, dan oleh karena itu pasti ada hukumnya. Ya, masa ada orang melakukan sesuatu kemudian tidak ada hukumnya, itu kan jelas tidak bisa diterima. Padahal syariat kan sudah sempurna, Ustaz ya. Nah, syariat sempurna dalam arti kaidah-kaidahnya itu bisa menjawab permasalahan apapun, hukumnya bagaimana dalam Islam, semuanya akan bisa dijawab bahkan sampai kiamat tiba nanti. Jadi nggak bisa kalau dikatakan perkara baru berarti nggak ada hukum. Jelas itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Pengandaian kedua, bahwa semua perkara baru yang ada, yang terus bermunculan itu semuanya hukumnya buruk. Apapun yang muncul, perkara yang dilakukan oleh siapapun, ya, maka dianggap buruk, haram dilakukan, pelakunya diancam dengan siksa neraka dan seterusnya. Ini juga sesuatu yang tidak logik. Bagaimana mungkin setiap perkara yang baru itu dinilai secara keseluruhan semuanya buruk? Padahal kan dalam faktanya perkara baru itu ya antara dua, ada yang baik, ada yang buruk. Walaupun di masa Rasul tidak ada, Ustaz. Meskipun di masa Rasulullah tidak terjadi. Mesti kalau nggak baik buruk. Ya pasti itu. Kita kan bisa melihat ya secara substantif, namanya perkara baru itu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Karenanya kalau dikatakan semua perkara baru itu buruk, ya, dan semuanya dihukumi haram, ini juga tidak sesuai dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang ada. Nah, pengandaian ketiga ini bahwa perkara-perkara baru yang muncul dalam Islam setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang baik ini bisa diterima, yang buruk ini tidak bisa diterima. Jadi jika kita berpikir dengan jernih, ya, maka pengandaian yang ketiga inilah yang sesuai dengan akal yang sehat dan sesuai dengan keluasan syariat Islam dengan kaidah-kaidahnya untuk menjawab setiap perkembangan, setiap perkara baru yang muncul sepanjang masa. Jadi kesimpulannya, perkara baru yang muncul setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal itu pasti ada hukumnya dalam Islam, karena itu berkaitan dengan af'alul mukallafin, karena itu pasti dilakukan oleh mukallaf sehingga pasti ada status hukumnya. Dan tidak bisa dikatakan semua perkara baru itu baik, juga tidak bisa dikatakan semua perkara baru itu buruk. Nah, disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama, pentingnya kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui tentang sesuatu. Nah, karena itu penilaian bahwa perkara baru ini baik atau buruk itu dikembalikan kepada para ulama, para ahlul ilm, ahlul dzikr, ahlul fahm. Ya, karena mereka lah yang memiliki perangkat keilmuan yang memadai untuk memberikan penilaian, ini perkara baru yang baik ataukah ini perkara baru yang buruk. Ya Ustaz, menarik ini pembahasannya. Setiap sesuatu yang baru itu tidak selamanya buruk, namun tidak selamanya juga baik. Terkadang baik, terkadang buruk. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, bukannya ada hadis Rasulullah yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini bagaimana ini Ustaz menyikapinya, Ustaz? Ya. Ini kembali kepada kaidah yang kita sebutkan tadi untuk mendudukkan perkara baru dalam Islam, itu tentunya yang menjadi rujukan adalah para ulama, ahlul ilmi wal fahm, para ulama yang memiliki pemahaman ilmu yang luas. Karena itulah
para ulama Islam seperti Al-Imam Nawawi misalnya dalam Muqaddimat Al-Majmu' menegaskan bahwa la yustafta illa al-alim ats-thiqah. Ya, tidak boleh dimintai fatwa kecuali seorang ulama yang terpercaya. Karena mereka inilah yang memiliki ilmu yang luas, ya, pengetahuan yang komprehensif tentang kaidah-kaidah agama, dalil-dalil agama, dan mereka ini memiliki khauf minallah, takut kepada Allah, khasyah, taqwa, sehingga mereka tidak akan berbicara sembarangan, serampangan tanpa merujuk kepada dalil-dalil dan kaidah-kaidah agama yang ada. Nah, terkait dengan masalah peringatan Maulid bahwa itu bid'ah, ya, memang kita sering mendengar sebagian kalangan yang selalu mengeneralisir bahwa semua bid'ah itu sesat. Namun yang kita sedikit ganjil, dalil yang mereka kemukakan itu selalu hanya satu atau dua hadis saja. Ya. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Ya, selalu yang mereka sebutkan hadis ini. Ya, memang kita akui hadis ini sahih. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat dimintai wasiat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka Nabi berpesan, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Selalu ini hadis yang mereka sebutkan. Atau kalau mereka punya pengetahuan lebih sedikit luas, mereka nyebutkan hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Mereka sebutkan inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Bagaimana para ulama menjelaskan tentang masalah ini? Para ulama mengatakan hadis yang berbicara tentang bid'ah itu bukan hanya dua ini. Banyak Ustaz ya? Banyak. Jadi kita heran kalau ada orang membahas tentang bid'ah tapi yang jadi rujukan hanya satu dua hadis. Nah, padahal para ulama sudah sedari dulu membahas ini dan menjelaskan bahwa hadis yang berbicara tentang bid'ah itu secara global bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, hadis-hadis yang mengesankan bahwa semua bid'ah itu sesat. Seperti dua hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Sementara ada juga hadis-hadis lain ya yang mengesankan tidak semua bid'ah itu sesat. Kalau hadis yang telah kita sebutkan tadi, para ulama mengatakan sahih, ya, tidak bisa dipungkiri itu ada hadis itu ada dan hadis itu sahih. Namun harus diketahui pula bahwa ada hadis-hadis lain yang sahih pula yang mengesankan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Misalnya hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa memunculkan perkara baru dalam agama kita ini, ma laysa minhu, perkara baru yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama, fahuwa raddun, maka perkara baru itu ditolak. Dan by the way, hadis ini disalahfahami oleh kalangan itu. Itu jadi, juga disebutkan dalil mereka anti maulid. Nah, begitulah. Ini menunjukkan bahwa memang mereka ini tidak layak dijadikan sandaran rujukan dalam mengetahui hukum agama, karena hadis ini jelas Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Ada di situ saja. Ada kata-kata ma laysa minhu. Barang siapa memunculkan perkara baru dalam agama kita ini, ma laysa minhu, perkara baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Berarti kalau nggak bertentangan, berarti nggak ditolak. Seandainya yang dimaksud oleh Nabi semua perkara baru itu buruk, niscaya Nabi akan bersabda, ini seandainya ya, niscaya Nabi akan bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza syai'an fa huwa raddun.
Atau man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa radd. Barang siapa memunculkan perkara baru dalam agama kita ini, apapun itu, maka itu ditolak. Tapi kan Nabi tidak bersabda demikian. Nabi menegaskan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Maka sesungguhnya hadis ini membantah mereka, bukan mendukung pernyataan mereka. Dan hadis ini menjelaskan hadis yang kullu bid'ah itu saja. Betul. Jadi Masya Allah. memang selain hadis ini, hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa memunculkan perkara baru dalam Islam, perkara baru yang baik, ya, hadis ini menggunakan kata sanna. Sanna itu secara bahasa maknanya ahdatsa. Nah, ini perlu digarisbawahi. Hadis ini khusus menjelaskan tentang keringanan, tentang izin, ya, yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang memunculkan perkara baru dalam Islam, catat sunnatan hasanah, perkara baru yang baik, maka dia memperoleh pahala atas perkara baru yang dimunculkannya itu, dan pahala orang-orang yang mengikutinya melakukan hal yang sama tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, lanjutan hadis itu, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa 'alaihi wizruha. Barang siapa memunculkan perkara baru dalam Islam, perkara baru yang buruk, ya, maka dia terkena dosanya. Ya, fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'di min ghairi an yanqus min awzarihim syai'. Dia terkena dosanya dan dosa orang-orang yang melakukan hal yang sama mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Nah, ini hadis secara tegas membagi perkara baru menjadi dua. Ada yang hasanah, sunnatan hasanah, ada sunnatan sayyi'ah. Nah, sebetulnya Sabudi dan rekan-rekan semuanya, antara dalil-dalil, antara ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, atau hadis dengan hadis, itu seringkali terjadi semacam secara zahirnya seperti ada ta'arud, ada kontradiksi. Nah, ini hal biasa, dan para ulama dalam hal ini, dalam masalah bid'ah ini telah menjelaskan bahwa dua hadis yang kita sebutkan pertama itu memang ada sahih mengesankan semua bid'ah itu sesat. Sementara kelompok hadis kedua yang kita sebutkan itu juga ada sahih tapi mengesankan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Nah, karena itulah para ulama mengatakan, Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim misalnya mengatakan bahwa hadis yang pertama, kelompok pertama itu amun, hadisnya itu umum, lafadznya itu umum, kullu bid'atin dhalalah, umum, memang lafadznya umum, tapi ma'nahu makhsus, maknanya dikhususkan dengan kelompok hadis yang kedua. Sehingga makna fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah itu maknanya ay aghlabul bid'ah. Kebanyakan bid'ah itu sesat, namun tetap ada sebagian bid'ah, perkara baru yang tidak sesat karena memang selaras dengan kaidah-kaidah agama, seperti disinggung oleh hadis riwayat Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanah, dan seterusnya. Jadi dari sinilah kita melihat bagaimana kepiawaian para ulama Islam dalam memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebetulnya sudah hal-hal seperti ini sudah dipahami oleh para sahabat. Para sahabat memahami hal ini. Makanya Sayyidina Umar ketika mengumpulkan kaum muslimin yang sebelumnya melakukan sholat malam di malam-malam Ramadan, ada yang sholat munfarid, ada yang sholat berjamaah, jamaahnya 3 orang, 4 orang, 5 orang, berpencar-pencar di Masjid Nabawi, dan mereka melakukan itu di tengah malam. Maka Sayyidina Umar mengatakan, lau jama'tuhum khalfa imamin wahidin lakana amthal. Andai aku kumpulkan mereka di belakang satu imam, niscaya itu akan lebih baik. Maksudnya apa? Ansyat li katsirin minal musallin. Itu akan memberikan semangat yang lebih besar kepada orang-orang kaum muslimin untuk melakukan salat malam di bulan Ramadan. Enggak ngantuk-ngantuk kalau sendiri saya. Kalau sendiri itu kan ngantuk ya. Nah, makanya
keesokan harinya Sayyidina Umar menginstruksikan agar sahabat Ubay bin Ka'ab mengimami kaum muslimin salat malam Ramadan persis setelah Isya di belakang satu imam, dan saat itu dilaksanakan maka Sayyidina Umar melihat itu dan berkata, ni'matil bid'atu hadhi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Nah, pertanyaan kita, kira-kira Sayyidina Umar apa mendustakan hadis Rasulullah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ataukah justru beliau lebih memahami hadis-hadis Rasulullah? Beliau tahu bahwa hadis itu ada, tapi maknanya tidak seperti yang ditunjukkan oleh zahirnya karena ada dalil lain yang mengkhususkannya. Pasti yang kedua ini. Pasti yang kedua. Makanya Al-Imam Syafi'i mengambil kesimpulan ya ketika Sayyidina Umar mengatakan tentang salat tarawih di belakang satu imam, ni'matil bid'atu hadhi, maka Imam Syafi'i ya kita tahu beliau seorang ulama yang luar biasa, apalagi dalam hal merumuskan kaidah-kaidah ini luar biasa. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ketika melihat hadis-hadis yang berbicara tentang masalah bid'ah, kemudian melihat Sayyidina Umar menyimpulkan atau memberikan komentar baik terhadap salah satu bid'ah yang beliau munculkan, maka beliau merumuskan sebuah kaidah. Kaidah itu disebutkan dalam kitab Manaqibus Syafi'i karya Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, ini kitab penting, Manaqibus Syafi'i. Tapi kita sekarang bukan lagi manakiban ya. Nanti lain kali, kalau sekarang maulid, lain kali kita manakiban. Insyaallah. Nah, dalam kitab ini Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dengan sanad beliau yang sahih yang bersambung kepada Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Ini murid Al-Imam Syafi'i. Qal, Ar-Rabi' berkata, haddatsana Syafi'i, Syafi'i menyampaikan kepada kami, qal, Syafi'i berkata, al-muhdatsatu minal umuri dharban. Perkara baru dalam Islam itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadhihi al-bid'atu ad-dhalalah. Yang pertama, perkara baru yang dimunculkan menyalahi Al-Quran atau sunnah atau athar, sesuatu yang dikatakan atau dilakukan oleh para sahabat dan tidak ada yang mengingkari, aw ijma'an atau ijma' kesepakatan para ulama Islam, fahadhihi al-bid'atu ad-dhalalah. Yang menyalahi salah satu dari empat dalil ini adalah bid'ah yang sesat. Watsaniyatu ma uhditha minal khair. Yang kedua, perkara baru yang baik, la khilafa fihi liwahidin min hadha, tidak menyalahi salah satu dari empat dalil ini, wa hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Maka ini adalah perkara baru yang tidak tercela. Nah, kesimpulan dari semua yang kita sampaikan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua berdasarkan dalil-dalil yang ada. Setelah ditelaah, ditinjau secara komprehensif oleh para ulama Islam, disimpulkan ada bid'atu huda atau sunnah hasanah, ada bid'atu dhalalah atau sunnah sayyi'ah. Nah, bagaimana menilai ini baik, ini buruk, ini bid'ah hasanah, ini bid'ah sayyi'ah? Para ulama yang menilai dengan mengajukan perkara baru ini ke kaidah-kaidah agama. Kalau perkara baru ini masuk qawaidul ijab, kaidah-kaidah untuk mewajibkan sesuatu, maka nanti perkara baru itu, bid'ah itu dikatakan adalah bid'ah yang wajibah. Nah, malah seperti ada bid'ah yang wajib. Ada. Para ulama menyebutkan itu. Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam, An-Nawawi, Ibnu Abidin dan lain-lain menyebutkan bahwa menyusun karangan yang menjelaskan tentang bantahan kepada para ahli bid'ah dalam akidah, seperti golongan Khawarij, golongan Mu'tazilah, golongan Musyabbiha, Mujassima yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, meyakini Allah Ta'ala duduk di atas arus atau bersemayam di langit atau ada di arah atas, mengarang karangan-karangan yang membantah syubhat-syubhat mereka. Ini bid'ah yang wajib. Kalau perkara baru itu masuk pada qawaidut tahrim, kaidah untuk mengharamkan sesuatu, maka perkara baru itu nanti dihukumi sebagai bid'ah muharram.
Kalau perkara baru itu masuk pada qawaidun nadb, kaidah untuk menilai sesuatu itu disunnahkan, dianjurkan dalam agama, maka perkara baru atau bid'ah itu dihukumi bid'ah mandubah, bid'ah mustahabbah, sunnah. Kalau perkara baru itu masuk pada qawaidul karahah, kaidah untuk menilai sesuatu itu makruh, maka nanti dihukumi makruh. Begitu pula kalau tidak masuk kepada ini semuanya, tapi masuk kepada qawaidul ibahah, kaidah-kaidah untuk menilai sesuatu itu mubah, maka dihukumi mubah. Nah, ini kita lihat bagaimana tinjauan para ulama Islam komprehensif, detail, terperinci, dan ini bisa menjawab semua permasalahan hukum tentang peristiwa-peristiwa yang akan terus bermunculan sepanjang zaman, termasuk peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Ustaz, ini ada satu lagi Ustaz, mohon pencerahannya, karena sebagian dari mereka yang anti Maulid itu senantiasa mengatakan ini Rasul kan nggak pernah melakukan, kok kita melakukan? Sahabat juga enggak, kok kita melakukan? Apakah kita lebih mengetahui daripada Rasul yang membawa syariat itu sendiri, atau lebih paham dari para sahabat yang menerima ajaran itu langsung dari Rasul? Bagaimana ini Ustaz? Nah, kembali kita merujuk kepada para ulama. Dalam istilah para ulama ini dinamakan dengan at-tark. At-tark itu apa? Ketika Rasulullah tidak melakukan sebuah perkara, ya, tanpa ada dalil lain yang menunjukkan diharamkannya perkara itu atau dilarangnya perkara itu, maka hanya berdasarkan fakta Rasulullah tidak melakukannya, tidak otomatis yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu dihukumi haram atau dilarang. Jadi para ulama merumuskan sebuah kaidah, at-tarku la yadullu ala tahrim, atau tarku syai'i la yadullu ala man'ihi. Ketika Nabi tidak melakukan sebuah perkara, ya, tanpa ada ayat atau hadis yang lain, ya, yang mengharamkan atau memakruhkan sesuatu itu, maka hanya sekedar Nabi tidak melakukannya, ini tidak otomatis menunjukkan bahwa yang tidak dilakukan oleh Nabi haram dilakukan atau dilarang untuk dilakukan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dibawa diajarkan oleh Rasulullah, maka ambil, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah larang untuk dilakukan, jangan dilakukan. Ayat ini tidak berbunyi wa ma tarakahu fantahu. Ayat ini tidak berbunyi apa yang tidak dilakukan Nabi maka jangan dilakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa kaidah ini kaidah yang benar, ya, tarkus syai'i la yadullu ala tahrimihi. Ketika Rasulullah meninggalkan sesuatu, itu banyak kemungkinan lain selain tahrim. Bisa saja Nabi tidak melakukan sesuatu itu karena tidak sesuai dengan kebiasaan beliau. Bisa saja Nabi tidak melakukan sesuatu karena tidak terpikirkan oleh beliau. Ya, seperti Nabi ketika ceramah, ketika khutbah di masa-masa awal itu tidak ada tidak ada mimbarnya, tidak ada mimbar supaya Nabi sedikit tinggi sehingga suaranya lebih terdengar oleh para hadirin di masjid itu. Karena kalau agak tinggi maka suaranya lebih keras dan mudah terdengar oleh orang-orang yang di belakang. Bisa dilihat juga dari belakang. Nah, begitu. Nah, ini kan Nabi tidak melakukan itu karena tidak terpikir saja. Ya, kemudian bahkan Nabi kadang sengaja meninggalkan perkara yang baik karena sayang kepada umatnya, kasihan kepada umatnya. Kan Nabi sering itu melakukan sesuatu, kemudian setelah dia lakukan, para sahabat meneladani melakukan hal yang sama, malah ditinggalkan oleh Nabi. Kenapa?
karena syafaqatan ala Ini ummati. contohnya seperti tarawih itu Nah, Ustaz. betul, rahmatan bi ummatihi. Nabi melakukan beberapa malam, ya di tengah malam para sahabat mulai datang, kemudian ikut, kemudian Nabi malah tidak keluar rumah, dan Nabi tahu itu. Tapi beliau mengatakan bahwa tidak melakukan itu sengaja, khasyata an tufrada alaikum fata'jazu anha, karena khawatir diwajibkan kepada kalian sehingga kalian tidak mampu melakukannya. Ya, terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah, sungguh sangat bermanfaat sekali ini tentang ilmu-ilmu yang telah disampaikan tadi. Kalau saya bisa menyimpulkan bahwa kesimpulan dari dialog kita pada kesempatan kali ini, bid'ah tidak selamanya sesat. Hadis-hadis yang menyatakan tentang itu dikhususkan dengan hadis-hadis lainnya, karena banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang bid'ah, tidak hanya bid'ah yang sesat itu saja Ustaz ya. Nah, ini juga sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka bahwa bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Dan yang sangat penting, para sahabat, para ulama salaf, pemahaman mereka terhadap masalah bid'ah seperti ini. Masya Allah. Ini untuk menunjukkan bahwa mereka yang mengaku sebagai salafi, pengikut para ulama salaf, tapi sebetulnya hatta dalam masalah ini mereka menyalahi para ulama salaf. Nggak ngikut salaf, Ustaz. Nggak ngikut salaf. Berarti nggak ada dasarnya kalau mereka mengatasnamakan salaf, Ustaz ya? Betul, betul. Tidak dari segi masa. Masa juga enggak. Pengamalan juga enggak, Ustaz ya? Pengamalan, ilmu juga enggak. Alhamdulillah. Terima kasih pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dialog kita pada kesempatan kali ini. Masya Allah, ini dialog kalau nggak diputus ini akan terus berlanjut terus ini sampai malam. Namun insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.